Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami akan membahas aturan terbaru PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, teman-teman, tentang PPG ini atau dikenal dengan istilah pendidikan profesi guru, sebenarnya teman-teman ada dua jalur. Yang pertama, ada yang disebut dengan PPG Prajabatan. Jadi, PPG Prajabatan ini adalah untuk lulusan S1 ataupun D4, baik dari jurusan kependidikan maupun non-kependidikan yang belum mulai mengajar atau belum menjadi guru. Seorang alumnus S1 atau D4 non-kependidikan ini memang bisa mengajar, tapi harus melewati tahap PPG Prajabatan. Nah, namun perlu teman-teman ketahui di sini, untuk tahun 2022, PPG Prajabatan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk tahun 2022, PPG Prajabatan akan diintegrasikan dengan rekrutmen CASN, calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Nah, nanti teman-teman, insya Allah jika teman-teman banyak yang request tentang PPG Prajabatan, teman-teman belum memahami jalurnya untuk tahun 2022, maka teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Insya Allah jika banyak yang request, maka insya Allah akan saya bahas. Nah, yang sekarang teman-teman ingin saya bahas tentang PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan adalah untuk para lulusan S1 maupun D4 jurusan kependidikan dan non-kependidikan yang sudah berstatus guru atau yang sudah menjadi guru di suatu satuan pendidikan. Nah, status guru ini bisa berupa PNS ataupun non-PNS atau teman-teman yang saat ini sudah lulus P3K, yang penting sudah mengajar dan tercatat di data pokok pendidikan atau di Dapodik. Nah, inilah yang akan saya bahas untuk video kali ini, teman-teman. Baik, untuk tahun 2022 teman-teman, ini akan ada surat dari Kemdikbudristek tentang pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat suratnya seperti ini. Nah, inti dari surat ini teman-teman akan disuruh untuk memutakhirkan data. Data yang perlu dimutakhirkan di sini adalah yang pertama, NIK teman-teman ini, nomor induk kependidikan, dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK data kemdikbud.go.id. Oke, contoh data teman-teman yang sudah divervalkan atau sudah dimutakhirkan teman-teman, maka akan tersimpan seperti ini. Ini contoh teman-teman ya. Ini barusan saya buka di Verval PTK data kemdikbud.go.id. Nah, jika ada tanda centang benar, checklist benar di sini teman-teman, berarti datanya sudah aman. Nah, jika masih tanda silang seperti ini, berarti datanya masih salah. Nah, yang seperti ini teman-teman silakan melapor ke operator sekolahnya. Silakan suruh cek datanya di Verval data kemdikbud.go.id. Apakah teman-teman ini sudah tanda silang benar, checklist benar, ataupun sekarang berstatus tanda silang. Jika merah seperti ini, maka status teman-teman nanti ini bisa saja gara-gara seperti ini, maka teman-teman tidak akan terpanggil untuk ikut PPG dalam jabatan. Pastikan data teman-teman sudah benar, NIK-nya sudah benar, kemudian KK-nya sudah benar, dan sebagainya. Oke, jelas ya teman-teman, pastikan data teman-teman sini bercentang warna hijau. Bukan tanda silang warna merah. Nah, setelah teman-teman cek ini, maka yang kedua adalah periksa riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui Dapodik sekolah. Lagi-lagi, teman-teman harus melapor ke operator sekolah. Periksa datanya teman-teman, kapan teman-teman mulai mengajar. Ingat, salah satu syarat untuk ikut PPG dalam jabatan, teman-teman harus mulai mengajar mulai tahun 2015 dan terdata di Dapodik mulai tahun 2017. Setelah itu teman-teman, periksa status kepegawaian, data, dan jenis PTK
melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, ingat bahwa batas waktu pemutakhiran data yang dimaksud tanggal 30 Januari 2022. Jadi teman-teman masih punya waktu ini beberapa hari ke depan, 2 minggu ke depan, teman-teman silakan periksa semua data yang dibutuhkan. Jangan sampai ada kesalahan, karena ingat jika ada kesalahan maka teman-teman tidak akan terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui laman https://dapo.kemdikbud.go.id. Nah, semua teman-teman ini hanya boleh diakses oleh operator sekolah dan operator dinas. Jelas ya teman-teman? Silakan teman-teman beri perhatian kepada yang tadi itu tentang pemutakhiran data. Kemudian syarat PPG dalam jabatan yang pertama adalah telah diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2016. Ini untuk tahun 2022 teman-teman. Kemudian terdaftar pada Dapodik teman-teman per tanggal 31 Juli 2017. Memiliki NUPTK ini dapat dipenuhi setelah teman-teman lulus pretest. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sudah terakreditasi. Dibuktikan dengan skan ijazah S1 atau D4. Kemudian berkualifikasi akademik S1 atau D4 yang sesuai dengan program studi PPG yang akan diikuti. Jadi jika teman-teman saat ini mengajar di luar mapelnya, misalnya teman-teman jurusan ekonomi mengajar mapel lain, maka teman-teman usahakan teman-teman mengajar sesuai dengan ijazah teman-teman, karena nanti yang akan terpanggil mata pelajarannya adalah yang sesuai dengan ijazah S1 teman-teman. Kemudian masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 5 tahun terakhir. Jadi jika teman-teman nanti akan mengikuti PPG 2022, jadi yang akan dihitung adalah mulai tahun 2017, 18, 19, 20, dan 21. Kemudian berstatus guru PNS atau guru bukan PNS di sekolah negeri ataupun guru tetap yayasan atau GTY. Guru bukan PNS di sekolah negeri ini dibuktikan dengan SK pengangkatan dari kepala daerah atau kepala dinas pendidikan 5 tahun terakhir mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Kemudian teman-teman sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Kemudian berkelakuan baik. Jadi inilah syarat PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana sih cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022? Nah, yang pertama, teman-teman silakan buka Google Chrome atau Mozilla, masukkan alamat ppg.simpkb.id. Kemudian teman-teman masukkan username SIMPKB-nya dan password yang telah didaftarkan, lalu klik tombol login. Atau teman-teman bisa juga login menggunakan akun belajar.id. Apabila belum memiliki atau belum mempunyai akun SIMPKB, teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu melalui link daftar. Apabila sudah berhasil masuk ke peranda SIMPKB dan teman-teman, jika teman-teman nanti lolos PPG, maka akan muncul pemberitahuan dan jika Anda diundang sebagai calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, jika Bapak Ibu memilih menu selanjutnya, maka akan muncul berbagai menu seperti seleksi akademik, seleksi administrasi, konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, dan lapor diri. Ya, silakan teman-teman ikuti saja perintah-perintah selanjutnya. Baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Tetap semangat dan optimis teman-teman semuanya. Insya Allah rezeki ini yang selalu saya sering sampaikan kepada teman-teman. Rezeki itu tidak akan tertukar selagi kita tetap berusaha secara maksimal dan selagi kita tetap optimis terhadap apa yang terjadi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.